Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Uun Yusufa MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Nusantara, serta rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, khususnya di kelas IAT 4 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa sehat dan menjalankan perintah-perintahnya hingga saat ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita tidak lupakan, mari kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Syakib Asmi. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 3 pada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan di sini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang tugas saya sebagai tugas UAS atau ujian akhir semester. Tujuan di sini saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Nusantara pada semester 3. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan pertama atau jawaban pertama dari soal pertama, yaitu pada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dalam Tafsir Nusantara pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan bahwasannya tujuan penciptaan dan keragaman yaitu apa? Asal tunggal. Nah, pada tafsir ini itu penjelasannya itu asal tunggal. Allah menciptakan semua manusia dari satu laki-laki Adam dan satu perempuan Hawa. Tujuan keragaman manusia dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda warna kulit, syu'uban wa qabail, bukan untuk saling mencemoohkan, melainkan supaya saling mengenal dan tolong menolong, li ta'arufu. Jadinya di sini manusia dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu berbeda warna kulit, ada yang putih dan ada juga yang warna hitam. Itu untuk bukan saling mencemooh, bukan saling menjelek-jelekkan satu sama lain, akan tetapi untuk supaya saling mengenal di antara kita, li ta'arufu. Nah, standar kemuliaan takwa, bagaimana sih standar kemuliaan takwa? Penolakan kesombongan. Allah tidak menyukai kesombongan yang didasarkan pada keturunan, kepangkatan atau kekayaan. Bahwasanya Allah itu tidak suka kepada hambanya yang mana hamba tersebut itu sombong dengan jabatannya, dengan pangkatnya, ataupun dengan kekayaan hartanya dan keturunannya. Sementara manusia cenderung memandang kemuliaan pada kebangsaan dan kekayaan. Menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang sombong dengan hartanya, dengan kekayaannya, ataupun dengan jabatannya. Nah, pada Tafsir Nusantara ini ada juga penguatan melalui hadisnya. Hadis riwayat yang berbunyi yang seperti hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi dari Ibnu Umar yang disampaikan Rasulullah SAW saat Fatu Mekah.
menegaskan bahwa Allah telah menghilangkan kesombongan dan keangkuhan jahiliyah. Rasulullah menyatakan bahwa manusia hanya terbagi dua, yaitu orang yang berbuat kebajikan, bertakwa dan mulia di sisi Tuhannya. Yang kedua, orang yang durhaka, celaka dan hina di sisi Tuhannya. Nah, pada penutup ayat di sini jelaskan, ayat diakhiri dengan penegasan bahwa Allah Maha mengetahui, alim, lagi Maha teliti, khabir, yang berarti Dia mengetahui segala yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia, serta mengetahui segala perbuatan mereka. Jadi Allah itu mengetahui segala perbuatan kita semua, hamba kita sebagai hamba Allah. Allah itu Tuhan kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, lanjutannya, penjelasan pada soal pertama ini, apa sih hubungan dengan gotong royong yang ada di masyarakat? Jadi penjelasan di sini saya akan menjelaskan. Barusan saya menjelaskan tentang tafsirannya pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana pada tafsiran tersebut tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling mengejek satu sama lain, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, ataupun berbeda-beda, ada yang berbeda-beda kulit seperti ada yang warna hitam, warna putih dan lain sebagainya. Menekankan bahwasannya kita itu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain untuk mengenal li ta'arufu. Dan di sini ada kaitannya, hubungan. Apa sih hubungan dengan gotong royong yang ada di masyarakat ini? Hubungannya gotong royong yang ada di masyarakat ini dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yaitu bahwasannya manusia itu asal tunggal dan jadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal li ta'arufu. Kemuliaan sejati diukur hanya dengan takwa. Gotong royong adalah manifestasi sosial dari ayat ini karena kesetaraannya. Nah, gotong royong didasarkan pada kesetaraan semua individu dari asal tunggal untuk berpasti-pasti menghapus kesombongan berdasarkan status atau kekayaan. Nah, yang kedua itu saling mengenal. Nah, itu yang kedua, saling mengenal. Gotong royong adalah praktik nyata dari li ta'arufu. Jadi apa? Gotong royong itu langsung praktiknya dari teori li ta'arufu tersebut, di mana keragaman suku atau golongan diubah menjadi kekuatan untuk saling menolong dan mencapai tujuan yang kolektif. Dalam gotong royong yang dihargai adalah keikhlasan. Dalam gotong royong yang ada di masyarakat kita, yaitu yang pertama itu diukur oleh keikhlasan, bagaimana kita membantu satu sama lain, gotong royong satu sama lain itu dengan cara ikhlas. Kita harus ikhlas. Kontribusi dan pengorbanan, yaitu selain ikhlas juga ada pengorbanan. Bukan pangkat. Ini sejalan dengan prinsip bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dapat kita simpulkan secara singkat, gotong royong adalah cara masyarakat mengimplementasikan ajaran Al-Quran untuk bersatu dalam keragaman demi kebajikan dengan standar kehormatan yang didasarkan pada ketulusan takwa. Gotong royong adalah cara masyarakat mengimplementasikan ajaran Al-Quran untuk bersatu dalam keragaman demi kebajikan dengan standar kehormatan yang didasar pada ketulusan takwa. Itu. Pada soal kedua akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada penjelasan soal kedua. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya dari soal kedua. Baik, pada soal kedua ini ada Al-Maidah ayat 2 menggunakan, yang dimana penjelasan ini ada menggunakan beberapa dengan bahasa daerah masing-masing. Di sini saya akan membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastaudu wala yajrimannakum syan'anu qaumin
ansaddukum anil masjidil haram an ta'addu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul menyelesaikan ihram, berburulah jika mau, janganlah sekali-kali kebencianmu kepada satu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram dan mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nah, pada tafsiran Nusantara pada surat Al-Maidah ayat 2 ini, bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan kasus, yaitu apa kasusnya? Al-Hutam Al-Bakri, seseorang yang datang ke Madinah pura-pura masuk Islam lalu murtad dan hendak kembali ke Mekah untuk berdagang pada bulan haram. Beberapa sahabat Nabi bermaksud mencegahnya, lalu turunlah ayat ini. Itu ya, mengapa ayat ini turun? Ya inilah, ada seorang yang bernama Al-Hutam Al-Bakri yang datang ke Madinah, tetapi Al-Hutam Al-Bakri ini pura-pura masuk Islam lalu murtad dan hendak kembali ke Mekah. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini mengandung 5 larangan penting bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama itu melanggar syiar kesucian Allah, yaitu melanggar ketentuan dan amalan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan ibadah lainnya. Jika dintoh penerangake bahwasannya tak oleh melanggar syariat kesucian Allah. Contohnya seperti sholat wajib, puasa Ramadan, lain-lain sebagainya. Yang kedua, melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana dilarang berperang kecuali untuk membela diri. Ikan dinto ya pernah jelas lagi yaitu alanggar kehormatan bulan Muharram seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, kedua larang untuk untuk berperang. Yang ketiga, mengganggu hewan kurban, yaitu unta, sapi, kambing atau sejenisnya yang dihadiahkan ke Ka'bah untuk kurban dan mendekatkan diri kepada Allah. Juga tak oleh untuk ganggu hewan seampun siapa untuk kurban seperti sapi, umbi, onta, kilan sebagainya, kru tak oleh juga. Terus selanjutnya mengganggu hewan kurban yang bertanda qalaid, yaitu hewan nadi yang sudah dikalungi sebagai tanda telah dikhususkan untuk kurban, atau bahkan orang yang memakai tanda hendak mengunjungi Ka'bah menurut pendapat lain. Nikah juga tak oleh mengganggu hewan kurban seampun kita tandain misalnya pada suatu orang di peternakan atau di sapi kebe kurban. Sapi tersebut nikah ampun tandain atau beri kalung sebagai tanda untuk berkurban. Kru juga tak oleh ganggu. Terus terakhir nikah menghalangi atau mengganggu pengunjung Baitullah, yaitu orang-orang yang menuju Baitul Haram, baik untuk mencari karunia rezeki seperti berdagang maupun mencari keridhaan Allah, haji, umrah. Menurut mayoritas ulama atau jumhur, larangan ini berlaku untuk orang-orang mukmin, karena orang musyrik dilarang mendekati Masjidil Haram berdasarkan surat At-Taubah ayat 28. Nikah juga tak oleh. Kenapa tak oleh nikah? Terakhir, menghalangi atau mengganggu pengunjung Baitullah, ganggu orang-orang yang mengunjung ke Baitullah, orang-orang yang haji, kru ganggu, nikah tak oleh. Pokoknya nikah antara lemak nikah kita oleh seperti melanggar syariat Allah seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, melanggar bulan-bulan Muharram seperti menang matura-guru kan bulan-bulan Rajab, Muharram. Terus setelah mengganggu mengganggu hewan kurban, nyala ke hewan kurban. Atau mengganggu hewan kurban seampun yang beri tanda untuk kebay kurban, buat oleh juga. Terus terus selanjutnya nih menghalangi orang-orang mengunjung ke Baitullah atau mengganggu kita
tak boleh ganggu ke orang-orang kunjung ke Baitullah, ke rumah Allah gini tak boleh. Makruh pada lemak larangan. Nah, pada ayat tersebut di sini ada penekanan nilai kebersamaan. Nah, Kak Dito nih kan beda penekanan bagi kita semua penekanan dalam Al-Maidah ayat 2 ini. Kenapa penekanan penekanan nilai kebersamaan ditekankan melalui prinsip tolong menolong, ta'awud. Nah, ini ya, kita sebagai umat muslim saling menolong. Nah, kita pada kanca otaba tetangga saling membantu menolong. Kedua, menolak kebersamaan dalam dosa permusuhan. Kita oleh somoso nih kak, antara kanca antara tetangga nih kita oleh amoso atau oleh taubaran. Katelok nika keadilan melampaui konflik. Nika mun beda konflik niki kita sebagai masyarakat kita tuh bermusyawarah kepada tokoh-tokoh menanti sakeruki beda ustad atau kiai atau selainnya. Intinya pada penjelasan ini bahwasanya membentuk kebersamaan yang kokoh berorientasi pada kebaikan dan terkait oleh keadilan, bukan permusuhan. Intina pada ayat Al-Maidah, pada surat Al-Maidah 2 ini intinya nikah kita sebagai hamba Allah, umat muslim, kita saling membantu, tolong menolong. Misalnya pada kanca minta bantuan kita saling menolong. Tetangga minta bantuan kita saling menolong. Tak oleh tak oleh saling bermusuhan, tak oleh saling musuh. Ini tak oleh. Ajaran dari agama kita yakni Nabi, yakni agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada soal terakhir ya, atau penjelasan jawaban pada soal terakhir. Tafsir Nusantara memengaruhi pemahaman saya terhadap Al-Quran secara mendalam, menjadikannya relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 1. Relevansi lokal. Al-Quran tidak lagi terasa asing, melainkan dibumikan. Ayat tentang keadilan atau lingkungan dipahami melalui lensa gotong royong dan kearifan lokal Indonesia, membuatnya lebih praktis. Yang kedua, spiritualitas inklusif. Nah, saya pribadi belajar menghargai perbedaan penafsiran, khilafiyah, dan fokus pada tujuan utama syariat maqasid untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hal ini membentuk sikap saya pribadi yang lebih toleran dan moderat. Yang ketiga adalah penguatan identitas. Tafsir ini menguatkan keyakinan bahwa cinta tanah air, hubbul waton adalah bagian dari iman. Al-Quran menjadi panduan spiritual untuk mengatasi masalah kontemporer Indonesia, misalnya korupsi dan radikalisme, dengan cara yang kontekstual dan damai. Nah, secara keseluruhan, tafsir Nusantara telah mengubah Al-Quran dari sekedar teks yang dipelajari di bangku kuliah ini menjadi panduan hidup yang hidup. Maksudnya ini relevan ya. Ia membebaskan pemahaman saya pribadi dari penjara implementasi tunggal, memberikan saya pribadi kerangka spiritual untuk menjadi muslim yang berakar kuat pada tradisi lokal Nusantara, namun tetap terbuka terhadap dunia global. Ini membuat ibadah, interaksi sosial, dan bahkan keputusan sehari saya lebih bermakna, karena saya melihatnya sebagai upaya menerjemahkan nilai-nilai universal Al-Quran ke dalam bahasa dan budaya Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini memberikan manfaat dan wawasan baru kepada kami semua. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, undur makola walatan dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.